Jumpa kembali dalam acara TFC. Dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Bapak Jan Calvin Pindo SPH dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Murah Hati, berdasarkan Imamat 19 ayat 9-10. Bersama saya Carmela Natasha Febiani, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kami boleh terus diperbarui melalui berkat firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama kami, Engkau beserta kami, dan biarlah seluruh kehidupan kami dapat sungguh-sungguh kami menerapkannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan jadi pusat perenungan kita adalah Imamat 19 ayat 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit habis ladangmu sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Hai teens, seringkali orang tua tuh mengingatkan anak-anaknya untuk berperilaku bersih, sopan, menjaga kerapian dalam banyak hal ya. Misalkan makan harus habis, gak boleh bersisa. Nyapu juga jangan sampai ada sisa kotoran. Pokoknya prinsip utamanya adalah rapi dan bersih, tidak meninggalkan sisa gitu. Nah, sebab semua yang dinikmati itu dicari dan diupayakan dengan susah payah. Tapi bacaan hari ini justru tampak bertentangan dengan prinsip di atas. Bagaimana mungkin orang tidak menyabit habis hasil ladangnya sampai ke tepi dan membiarkan ada hasil panen yang tertinggal? Gak mungkin gitu. Tapi setelah semua jadi lelah sejak membajak tanah, menabur benih, menjaga agar tumbuh dengan baik hingga mendapat hasil seperti yang diinginkan, mengapa membiarkan ada sebagian yang tidak dipanen? Nah, bacaan hari ini mengajak kita untuk memahami situasi melalui konteks kehidupan umat Israel. Di sekitar mereka selalu ada orang-orang yang hidup berkekurangan, menjadi orang asing di tanah orang, atau menjadi musafir. Tuhan memperhatikan orang-orang seperti itu dan memerintahkan umatnya untuk ikut ambil bagian dalam memelihara mereka. Sama seperti Tuhan sudah memelihara umat Israel. Jadi ketika orang Israel menyabit hasil ladangnya, maka harus ada bagian yang secara sengaja ditinggalkan untuk dapat dipanen oleh orang-orang yang membutuhkan. Sekarang kita tahu ya alasannya. Nah, orang-orang miskin itu akan mendapatkan sisa dari hasil panen yang tidak seberapa bagi pemiliknya, tetapi sangat berguna bagi kebutuhan mereka. Teens, mungkin kita nggak menjalani kehidupan sebagai petani atau peladang yang dapat menyisakan hasil panen bagi orang yang membutuhkan. Namun kepedulian terhadap mereka yang hidup berkekurangan, tidak memiliki tempat tinggal, orang asing dan atau musafir tetap dapat kita lakukan. Kita bisa menyisihkan sebagian dari apa yang kita punya untuk menolong mereka dalam kehidupan keseharian kita juga. Jadi, mari bermurah hati. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, karena kami kembali diingatkan dan ditegur untuk murah hati. Murah hati barangkali bukan sebagai peladang atau petani yang menyisakan hasil ladangnya, tetapi kami pun dapat melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari dari apa yang kita punya. Tumbuhkanlah rasa kepedulian kami Tuhan kepada sesama, dan biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.